Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Humaira Az-Zahra dengan nomor BP 2010112186 dan rekan saya Siti Zahwa Hafiz dengan nomor BP 2010113002 dan rekan saya Alfarid Winandri dengan nomor BP 2010113032. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang proses acara Verstek. Materi pertama akan dibawakan oleh Siti Zahwa. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang istilah dan pengertian Verstek. Yang pertama yaitu istilah. Dalam penulisan ada yang mempergunakan istilah hukum acara tanpa hadir. Sedangkan Supomo menyebut acara luar hadir. Di lain pihak, Subekti tetap menggunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya menjadi Perstek yang diawali dengan huruf P. Istilah acara luar hadir dijumpai juga dalam kamus hukum sebagai terjemahan Verstek prosedur dan Verstek vonis. Diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan luar hadir tergugat atau penggugat. Sistem common law memberi istilah default procedure, yang sama maksudnya dengan Verstek prosedur. Tidak terdapat perbedaan istilah dalam sistem common law ataupun civil law. Dalam penulisan dan praktik peradilan, sudah baku digunakan istilah kata Verstek dengan menggunakan huruf V. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian Verstek. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara sah dan patut. Putusan Verstek hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius. Putusan Verstek tidak dapat dijatuhkan pada perkara volunter, karena dalam perkara volunter tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua atau tergugat. Pada prinsipnya, lembaga Verstek itu termasuk merealisir azas audi et alteram partem, atau mendengar kedua belah pihak, yakni hakim secara ex officio sebelum menjatuhkan putusan Verstek terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan. Apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding. Sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah verzet. Selanjutnya yaitu tujuan Verstek. Tujuan utama sistem Verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Selanjutnya yaitu syarat acara Verstek. Syarat acara Verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan pasal 124 HIR. Pasal 124 HIR berbunyi, jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama, maka perkara digugurkan. Ketentuan pasal ini tidak imperatif. Dalam praktik hakim memerintahkan untuk dipanggil. Sedangkan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah Verstek terhadap tergugat. Secara garis besar, syarat sahnya penerapan acara Verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan pasal 125 HIR, ayat 1 atau 78 RV. Bertitik tolak dari pasal tersebut dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang melaksanakan pemanggilan adalah jurusita. Ditegaskan dalam pasal 388 dan 390 ayat 1 HIR. Bentuknya dengan surat panggilan dan cara panggilan yang sah. Terdapat dalam pasal 390 ayat 1 dan 3 HIR. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu terdapat dalam pasal 122 HIR atau pasal 10 RV. Yang kedua, tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hal ini terdapat dalam pasal 125 ayat 1 HIR. Yang pertama, tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Yang kedua, ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap. Yang ketiga, ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut. Yang keempat, dalam kasus ini, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan Verstek. Jika tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, lalu tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan Verstek, baik itu dalam bentuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan, atau tidak menerima gugatan, jika tidak mempunyai dasar hukum atau tidak memuat cukup bukti. Selanjutnya, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Terdapat dalam pasal 125 ayat 2 dan pasal 121 HIR. Berdasarkan pasal 125 ayat 2 dan pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, baik absolut berdasarkan pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Yang kedua, apabila tidak dapat dilakukan eksepsi atas kompetensi,
namun tergugat tidak hadir pada persidangan berdasarkan alasan yang sah, maka hakim dapat melangsungkan menjatuhkan putusan verstek berdasarkan hukum acara verstek. Yang ketiga, jika tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi yang menyatakan PN tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif, maka yang pertama, hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan. Yang kedua, dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran. Selanjutnya, apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut pasal 125 HIR sebagai berikut. Yang pertama, wajib lebih dahulu memutus eksepsi dengan cara mendengarkan tanggapan penggugat atau eksepsi yang diajukan tergugat. Yang kedua, berbarengan dengan itu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut. Dan cara yang kedua, eksepsi dikabulkan, pemeriksaan berhenti. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mia. Kepada Mia dipersilakan. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Alfarid. Kepada Alfarid dipersilahkan. D. Penerapan acara verstek apabila tergugat lebih dari satu orang. Pada sidang pertama, semua tergugat tidak hadir. Langsung diterapkan acara verstek. Dapat juga dilaksanakan pengunduran. Pada sidang berikut, semua tergugat tetap tidak hadir. Dapat diterapkan acara verstek pasal 125 ayat 1, pasal 126 dan 127 HIR memberikan pilihan menerapkan acara verstek berdasarkan pasal 125 ayat 1, 126, mengundurkan persidangan sekali lagi seraya memerintahkan jurusita memanggil para tergugat untuk ketiga kalinya. Apabila pemanggilan sudah ketiga kalinya, para tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat menerapkan acara verstek dan menjatuhkan putusan verstek. Dalam hal ini, tidak ada kelayakan lagi untuk mengundurkan persidangan keempat kalinya. Salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundur dengan syarat A. Secara imperatif pemeriksaan diundurkan. Misal, 5 tergugat namun yang tidak hadir 1-2 orang, maka tidak ada pilihan selain mengundurkan persidangan ke hari lain. Memerintahkan untuk memanggil tergugat yang tidak hadir agar hadir pada sidang berikutnya. Sidang yang hadir cukup diberitahukan. B. Tidak boleh memeriksa tergugat yang hadir dan tidak boleh menjatuhkan putusan verstek kepada yang tidak hadir. Yang harus dilakukan adalah mengundurkan dan memanggil sekali lagi. C. Tetap tidak hadir pada sidang berikutnya, proses pemeriksaan dilangsungkan secara kontradiktor. Pemeriksaan dilangsungkan secara kontradiktor merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan efektivitas dan efisien. Melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para penggugat yang hadir dengan kontradiktor. Sedangkan bagi yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil penggugat, yang berakibat tergugat tersebut dianggap mengakui dalil penggugat. Akan tetapi, meskipun proses pemeriksaan dianggap berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggil pada sidang berikutnya, sehingga padanya terbuka kesempatan untuk mengajukan bantahan apabila dia menghadiri persidangan. E. Putusan verstek yang dibacakan. Putusan verstek yang dibacakan dan dijatuhkan di luar hari itu bersifat tidak sah atau ilegal karena bertentangan dengan tata tertib beracara yang berakibat putusan batal demi hukum. Jika hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang tepat dilakukan adalah mengundurkan persidangan sekaligus memanggil tergugat sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor. Menyatukan putusan verstek yang berisi diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum. F. Bentuk putusan verstek.
1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 3. Menolak gugatan penggugat. Upaya hukum terhadap putusan Vertek. Pasal 129 HIR, pasal 153 RBG mengatur berbagai upaya hukum terhadap putusan Vertek. Ayat 1 mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu verzet. Ayat 2 mengenai tenggang waktu. Ayat 3 mengatur tata cara pengajuan upaya hukum. Ayat 4 mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan Vertek. Ayat 5 ketentuan tentang pengajuan verzet terhadap Vertek. Dikembalikan lagi kepada Mia. Selanjutnya materi tentang proses pemeriksaan perlawanan. Perlawanan verzet terhadap putusan Verstek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa, sama halnya dengan gugatan perdata. Dan ketika verzet diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan Verstek, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan. Mengenai proses pemeriksaan verzet, dijelaskan beberapa landasan hukum yang harus ditegaskan, yaitu perlawanan diajukan kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan Verstek. Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan jatuh menjadi yurisdiksi pengadilan negeri. Menjadi yurisdiksi pengadilan negeri semula untuk menjatuhkan putusan Verstek. Yang kedua, perlawanan terhadap putusan Verstek bukan perkara baru. Perlawanan merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan Verstek yang dijatuhkan itu keliru atau tidak benar. Sehubungan dengan itu, putusan Mahkamah Agung nomor 307-1975 memperingatkan bahwa putusan Verzet terhadap putusan Verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Selanjutnya, putusan perlawanan atau putusan Verzet. Yang pertama yaitu putusan Verzet merupakan pokok kedua. Apabila dalam penyelesaian satu perkara ditetapkan acara Verstek yang dibarengi dengan Verzet terhadap putusan Verstek, maka pengadilan negeri akan menerbitkan dua bentuk putusan. Yang pertama, putusan Verstek sesuai dengan acara Verstek yang digariskan pasal 125 ayat 1 HIR. Yang kedua, putusan Verzet berdasarkan acara Verzet yang diatur pasal 129 ayat 1 HIR. Lalu bentuk-bentuk putusan Verzet, yaitu yang pertama, Verzet tidak dapat diterima. Alasan hakim menolak Verzet, yang pertama karena tenggang waktu yang telah dilampaui. Dalam kasus ini, gugur hak mengajukan Verzet dengan akibat hukum. Lalu tergugat dianggap menerima putusan Verstek, sekaligus tertutup hak tergugat mengajukan banding dan kasasi. Dengan begitu, putusan Verstek memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Lalu bentuk putusan Verzet ada menolak Verzet dan menerima Verzet. Verstek atas Verstek tidak dapat di-Verzet. Prinsip ini diatur dalam pasal 125 ayat 5 HIR yang berbunyi, jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia mengajukan pula perlawanan terhadap putusan Verstek, perlawanannya tidak akan diterima. Dalam hal ini lebih dijelaskan dalam rumusan pasal 89 RF yang berbunyi, seorang perlawan yang kedua kalinya membiarkan ia diputus Verstek tidak dapat diterima untuk mengadakan perlawanan baru. Selanjutnya, eksekusi putusan Verstek. Ketentuan mengenai eksekusi putusan Verstek diatur dalam pasal 128 HIR. Sudah tentu ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prinsip umum pelaksanaan eksekusi yang digariskan pada pasal 195 HIR. Putusan Verstek tidak dapat dieksekusi sebelum lewat 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan. Lalu dapat
dieksekusi sebelum lewat tanggal 14 hari atas alasan sangat perlu, dengan syarat yang pertama putusan mencantumkan diktum serta-merta, lalu terdapat keadaan yang sangat perlu, dan ada permintaan dari penggugat. Dan putusan Verzet ini menyingkirkan eksekusi. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.